Kita dengarkan perjalanan ruh orang kafir, perjalanan ruh orang Islam tapi munafik, perjalanan ruh orang Islam tapi musyrik. Ini yang bahaya, Pak. Kita dengarkan. Rasul menyebutkan, masih sambungan hadis yang panjang tadi, 70.000 malaikat turun dari langit dengan pakaian-pakaian hitam yang gelap. Mata mereka bagaikan bara api yang begitu mengerikan. Wajah mereka seram, tak ada rasa kasih sayang sedikit pun, tidak ada senyum sedikit pun. Begitu angker dan begitu geramnya malaikat-malaikat 70.000 ini turun untuk mengelilingi si calon mayat yang kafir ini, si calon mayat yang munafik ini, si calon mayat yang musyrik ini, yang ahli dosa dan maksiat ini. Wajah mereka seram semuanya. Salah seorang di antara mereka, dan ini yang paling mengerikan, ini yang punya wajah paling tidak ada senangnya siapapun yang melihatnya, dan inilah malaikat maut. Keluar di antara 70.000 itu dan mulai membentak, keluar kamu. Yang disuruh keluar adalah ruh. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang kotor, hai jiwa yang hitam, hai jiwa yang menjijikkan, keluar. Manalah mau, sedangkan dilembutkan saja masih, ini apalagi dibentak-bentak. Manalah mau keluar kaum muslimin. Kaum muslimin yang kami muliakan, malaikat langsung memasukkan jari-jarinya ke mulut orang ini untuk menarik ruh itu dengan kasar. Setelah itu diperlihatkan kepadanya pemandangan neraka dengan berbagai macam jenis siksaan, dan dia tertulis namanya di situ. Tempat ini adalah tempat si fulan. Nama dia si calon mayat. Makin takutlah roh ini keluar, betul tidak? Makin tidak mau keluar. Di situ dihantam oleh malaikat. Yauma nadribu wujuhahum, kami pukul wajah mereka, tepak, keluar kamu, keluar. Kemudian punggungnya juga dihantam, lambungnya dihantam, diinjak-injak oleh malaikat, keluar kamu, keluar. Makin kuatlah cengkeraman ruh itu di dalam tubuh ini. Luar biasa sakitnya itu, Pak. Kalau Bapak mau tahu bagaimana sakitnya, tanyakan yang udah mati. Tapi yang su'ul khotimah lah ya, tanyakan pada mereka. Insya Allah Bapak takkan berhasil. Kaum muslimin yang kami muliakan, dipaksa. Singkat cerita, bayangkan menarik rambut dari tepung itu enak, tetapi menarik besi-besi yang yang runcing-runcing itu dari sebuah tepung yang basah, itu rontok-rontok nggak tepung itu semua? Rontok-rontok kaum muslimin. Begitu istilahnya, begitu kerasnya roh itu ditarik, dan terdengarlah tanda-tanda sakaratul maut yang su'ul khotimah dari orang ini. Rasul mengatakan, orang yang mengalami sakaratul maut itu bagaikan kuda yang disembelih dengan besi yang berkarat. Sakit, bunyi suaranya sangat kedengaran. Kaum muslimin yang kami muliakan, singkatnya roh itu pun keluar. Roh itu tidak dimandikan, langsung dibungkus dengan kain kasar yang dibawa dari langit, dan kain itu pun busuk. Roh tadi keluar sangat busuk, sehingga para malaikat-malaikat tadi pakai masker. Nah, itu istilah saja kaum muslimin. Saking busuknya bau ini, malaikat-malaikat itu semakin memburuk wajah mereka dengan bau si ruh yang menjijikkan itu. Dibawalah ke langit sambil diseret-seret. Kalau tadi dibawa dengan penuh penghormatan, ini diseret-seret, dibawa ke langit. Sampainya di langit, terganggulah malaikat penghuni langit dunia. Dan penjaga gerbang malaikat penjaga gerbang langit dunia bertanya, bau apa ini? Siapa yang kalian bawa? Maka dikatakan, ini adalah si fulan bin fulan. Ini adalah orang Jakarta. Dia kerjanya ketika hidup di dunia berzina aja terus. Ketika hidup di dunia merampok, dia berjudi, dia adalah peminum tua, dia anti salat, dia bla 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 bla. Dia ceritakan semua kejahatannya. Apa kata para malaikat? Kami tidak mau mengotori dan merusak pemandangan langit dunia ini dengan ruh yang seperti ini. Kami tak akan bukakan pintu untuknya. Menggelegarlah suara dari langit, bawa celaka ini kembali ke bumi. Masukkan dia dan gabungkan dia dengan jasadnya di liang lahatnya. Di situ kaum muslimin, Rasul bersabda, ketika iring-iringan jenazah dibawa ke pemakaman, mau diantarkan ke liang lahat, ruh ini berkata, mau dibawa kemana? Saya mau diapakan? Kata ruh ini. Ya, dia hanya melihat jasadnya saja.
Dia tidak bisa melihat orang yang membawa jasad ini. Mau dibawa kemana? Saya mau diapakan? Oh diriku, oh celakalah aku. Saat dimasukkan ke liang lahat, orang kalau su'ul khotimah Pak, akan ada tanda-tanda su'ul khotimah didapati. Tanda-tanda su'ul khotimah itu di dalam kitab yang ditulis oleh, yang ditaklik oleh 3 ulama besar, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yaitu perjalanan ke akhirat. Ibarat Allah yang kami muliakan, kitab misteri kematian ya, misteri kematian. Dan di dalam kitab ini perjalanan ke akhirat juga lengkap menceritakan tentang perjalanan setiap ruh dan pengalaman di alam kubur, serta perjalanan di padang mahsyar dan seterusnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, di sini roh ini akan mengalami beberapa tanda su'ul khotimah. Di antara tanda su'ul khotimah, bentuk kematian yang mengerikan, wajah yang berubah menghitam, wajahnya berubah menghitam. Kemudian apabila dia dikuburkan atau dimandikan, akan terjadi hal-hal yang tidak baik pada tubuhnya. Ada tanda-tanda yang tidak baik. Ketika dia dikuburkan pun ada beberapa tanda, tak sempat kita sampaikan sekarang. Minimal tandanya beberapa kejadian nyata ini. Seorang pemuka agama di Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat. Dia pemuka agama Pak, tokoh dan bahkan dikatakan sebagai khalifah lah, kalau kata orang-orang pengajian di Sumatera Barat. Meninggal dunia, meninggalnya juga ngeri meninggalnya, padahal dia tokoh agama, seorang khalifah malah diistilahkan. Kemudian dimandikan, dikafani dan disolatkan, diantarkan ke kuburan. Waktu mau dimasukkan, liang lahatnya itu menyempit, jadi tak muat. Kemudian ditarik balik ke atas jenazah tadi, dilapangkan balik, digali dengan skop, dibuang tanahnya ke atas, diperlebar, diperbesar, dimasukkan lagi, sempit lagi. Memang sempit kaum muslimin, tak muat, macam cocok untuk anak umur 5 tahun ke bawah aja. Semua yang menyaksikan takjub. Itu dari pukul 2:30 ya, dari pukul 2:30. Tahu tidak sampai jam berapa? Sampai menjelang maghrib. Bolak-balik dimasukkan, tidak dapat, menyempit terus tanahnya. Kemudian karena orang dah mau maghrib, hari juga mau hujan, udah gelap di langit, mau hujan, mau maghrib, terpaksa dimasukkan dengan ala kadarnya ya. Dimasukkan dengan paksa, ditekuklah bagian-bagian lututnya, ditekuk ke atas, bagian paha pangkal paha juga ditekuk, kemudian kepala juga ditekuk, dimasukkan begitu. Padahal guru besar mereka itu, guru besar mereka. Akhirnya dimasukkan dengan paksa, agak memiring, bukan lagi lurus normal, dimasukkan. Ketika diletakkan papannya, baru saja papan terakhir, semua yang ada di atas mendengarkan bunyi tulang yang diremukkan. Bunyi tulang yang diremukkan, kertak, semuanya mendengar, semua yang ada di atas mendengar. Masya Allah, Masya Allah. Singkatnya, memang semasa hidup dia termasuk orang yang suka mengambil tanah orang lain, tanah anak-anak muridnya. Mentang-mentang dia guru besar, mentang dia ditakuti karena dia punya banyak kesaktian, kata orang itu karomah segala macamnya. Ya, kaum muslimin akhir hayatnya Allah permalukan seperti itu. Itu kejadian nyata. Kejadian yang kedua, ini langsung di depan mata saya dan saya yang mengalaminya. Sakratul mautnya keluarganya yang tahu. Disiram Pak, sampai-sampai banjir bilik dia, tempat dia mati itu. Dia panas, minta disiram terus, minta minum terus. Minum panas, kemudian dikasih minum, masih haus, panas, badannya disiram Pak, kayak orang nyiram kebakaran. Disiram terus sampai berlinang-linang, sampai naik ke atas mata kaki air di kamarnya itu. Orang yang di bawah juga nyiram air keluar, dia disiram terus. Panas kaum muslimin, panas, haus. Mati dia dalam keadaan buruk, matanya membelalak, mulutnya mengeluarkan busa, mati. Istrinya datang ke rumah saya.
menangis, Ustaz, tolong Ustaz, suami saya dah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan Bu? Baru Ustaz, tolong ya Ustaz ya, tolong selenggarakan. Iyalah, saya datang Bu, insyaallah. Saya datang kaum muslimin. Sesampai di sana, saya ikut memandikan. Tak usahlah saya ceritakan apa yang saya saksikan ketika memandikannya. Lalu dikapani, saya yang mengapani. Setelah itu dibawa bersama-sama ke musalla, ke surau. Di samping surau itu langsung pemakaman umum. Di samping pemakaman umum itu langsung jalan yang boleh ditempuh oleh satu mobil saja. Di samping jalan itu sawah ke bawah, kira-kira 3 meter tuh sawah tuh. Sawah, udah terbayang kira-kira. Musalla, kemudian pemakaman, jalan, sawah. Oke? Saat dia diantarkan ke pemakamannya, sudah siap dibawa ke bawah jenazahnya untuk dimasukkan ke liang lahatnya. Udah mau masuk begitu, tiba-tiba di kaki kami semua orang-orang menjerit, awas awas, ular, kata orang. Ada seekor ular besar hitam, panjangnya mungkin 2 meteran, panjang kaum muslimin, besar ularnya. Ular itu berjalan di sela-sela kaki orang. Biasanya ular kalau melihat orang lari. Jangankan orangnya banyak, satu aja ularnya yang lari, betul tidak? Yang ini malah ularnya main di sela kaki orang. Kemana perginya? Menuju ke lubang kuburan. Setelah dia sampai di lubang kuburan, maka dia langsung menjatuhkan diri ke dalam. Lah yang membawa mayat, yang menampung mayat tadi, tahu enggak apa yang dilakukan oleh mereka? Takut. Ya takutlah. Masa ular masuk ketawa mereka? Hehehe, nggak ada itu. Takut semuanya. Dalam ketakutan itu, ular tadi langsung masuk ke liang lahat. Masya Allah, memilih posisi di liang lahat seperti nunggu dah, cepat masukin cepat. Saya udah tak sabar mau. Udah seolah seperti itu kaum muslimin. Akhirnya jenazah ini main lempar begitu aja. Disusun papanya secara acak, mereka lari ke atas. Ular hitam kemudian ditimbun. Masya Allah, jenazah dan ular sudah ada dalam satu liang. Sorenya datang adiknya. Adiknya tinggi, seluruh badannya penuh dengan tato. Ternyata adiknya ini pun datang seperti orang setengah mabuk. Ustaz, terima kasih Ustaz sudah menyelenggarakan kematian abang saya. Dia kasih saya amplop. Nih Ustaz, apa ini? Saya bilang kan, ini tanda terima kasih kami ya Ustaz. Dia memang pimpinan Samseng lah. Iya Samseng, pimpinan Samseng dia. Saya katakan, ambil balik ini, kasih sama anak-anaknya. Anak-anaknya lebih berhak menerima ini. Allah, kami segan sama Ustaz. Nak ada segan-segan, bawa aja pulang. Makasih Ustaz. Tapi Ustaz, abang saya itu matinya dalam keadaan mabuk Ustaz. Ulalah, matinya dalam keadaan mabuk. Man laqiyallaha wa huwa mudminul khamri mata wa huwa alaihi ghadban, kata Rasulullah. Siapa yang meninggal dunia sementara dia masih mencandu khamar, Allah murka kepadanya. Besok paginya, lah ini yang menakjubkan, besok paginya, Masya Allah, tetangga yang pas di depan rumah saya itu pukul 10:30 teriak-teriak menggedor pintu rumah saya. Ustaz, buka pintu, Ustaz, buka pintu. Macam apa saja, kayak rumah kebakaran. Saya buka pintu, Waalaikumsalam. Ada apa? Ustaz, saya baru lewat dari kuburan Ustaz. Ya kuburan yang itu, memangnya ada apa? Biasa Pak, tetangga ini dia yang membuat tempe. Tahu tempe kah? Dia buat tempe, dia membuat tahu. Biasanya pukul 4 subuh, belum subuh lagi dia sudah berangkat menuju ke pasar, bawa itu untuk dibagi-bagi sama pedagang lain. Kemudian pulangnya dia jam 9, jam setengah 10 itu sudah pulang naik bendi. Bendi adakah di sini? Dokar, saldo, apa? Enggak tahu. Kuda yang pakai bawaan rodanya 2 dari kayu itu. Delman, apa namanya?
Ya sudahlah, pokoknya faham. Nah, kaum muslimin, dia pulang naik itu lewat kuburan itu. Tiba-tiba pas lewat di kuburan itu, kudanya mengamuk. Sang sopir kuda ini ya langsung turun dan membawa kudanya ditambatkan tempat yang jauh. Kalau tidak, hampir saja kuda itu loncat ke sawah. Tinggi loh itu. Hampir saja kuda itu dengan delmannya loncat ke sawah. Apa kata sang sopir kuda ini, delman ini? Dia lihat hantu, kuda ini lihat hantu katanya. Lah itulah orang awam ya, lihat hantu katanya. Padahal nggak ada dalam Islam itu istilah hantu itu nggak ada kaum muslimin. Kemudian dia bawa pergi. Apa tuh Ustaz? Betulkah kuda di siang bolong melihat hantu? Di siang bolong tuh terang begitu hari, apalagi pagi, masa lihat hantu? Iya nggak Ustaz? Katanya. Saya katakan pernah kejadian sama dialami oleh Rasulullah. Beliau lewat di beberapa kuburan, sementara beliau menunggangi unta, tiba-tiba untanya mengamuk. Rasul sigap turun dan untanya dibawa jauh dan ditambatkan di sebuah batang pohon kurma. Lalu Rasul bertanya, kuburan siapa ini? Ini kuburan siapa, kata Rasul? Salah seorang sahabat menjawab, saya tahu ya Rasulullah, yang itu kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu, dari suku Anu. Yang satu lagi ya Rasulullah, itu kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu, dari suku Anu. Innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir. Mereka sekarang ini dua-duanya dalam kubur ini sedang diazab. Padahal itu waktu duha. Itu waktu duha. Mereka sekarang ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani min kabir. Bukan karena dosa yang sangat besar mereka diazab, tapi mereka diazab. Amma ahaduhuma, salah seorang di antara mereka disiksa karena ketika hidup di dunia kencing dia. Loh, kita kencing semua nih. Pipis, buang air kecil, tapi dia terbuka dari pandangan umum. La yastatiru min baulih, dia tidak menutup diri ketika buang air kecil. Satu, yang kedua, dan dia tidak memberi pembatas antara dirinya dengan tempat dia membuang air kecil itu. Karena Pak, kalau langsung nembak ke lantai, maka percikannya akan kena ke la yastanji min baulih. Dia tidak bersuci dan dia tidak pakai pembatas, dia terbuka dari pandangan orang. Jadi maaf nih, orang-orang yang pipisnya suka nembak dinding, suka nembak batang pohon, ban mobil, ini orang-orang yang harus diberi ilmu tentang ini. Kasihan Pak, kasihan. Kalau ada anak keluarga kita macam-macam yang buat macam ini, mesti kasih tahu nih apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Rasul mengatakan orang ini akan disiksa dalam kuburnya. Otomatis sholatnya tak akan diterima karena ada pipis yang menempel dan jatuh-jatuh ke celananya. Berapa banyak sholat yang dia tinggalkan karena punya kebiasaan yang jelek ini. Yang kedua kata Rasulullah, yamshi fin nasi bin namimah. Kerjaannya semasa hidup di muka bumi suka mengadu domba orang, membuat orang yang mesra jadi membenci, membuat orang yang berteman menjadi saling bermusuhan, suami istri jadi bercerai, membuat ulama difitnah lalu masuk penjara dan segala macamnya. Ini orang-orang yang macam ini disiksa. Selanjutnya ibarat Allah, roh itu dimasukkan ke liang lahat, bersatu dengan jasadnya. Dua malaikat mungkar dan nakir datang kepada roh itu, bertanya dengan pertanyaan yang sama, suaranya menggelegar. Saat itu karena dia tidak punya amal yang cukup di dunia, maka dia tidak mampu menjawab dan memang tidak bisa dia menjawab. Lidahnya berusaha untuk menjawab apa yang mungkin sudah dia kenal dan dia dengar ketika di dunia. Tapi kata Rasulullah dalam hadis itu bahasanya cuma begini, dia ingin menjawab tapi tidak bisa keluar bahasanya. Ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Madinuka, apa agamamu? Wa madza taqulu an hadzal rajul? Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, itu tentang Rasulullah? Dia mau menjawab tapi tidak bisa menjawab, tidak bisa menjawab. Kalau orang munafik, hanya pertanyaan terakhir yang bisa dia jawab, itu pun jawabannya sesuai dengan keadaan hidupnya di dunia. Kata orang, dia Rasulullah, saya juga mengatakan begitu. Cuma begitu kemampuan orang munafik, bisa menjawab. Lalu dipukullah dia dengan satu kali hantam masuk ke dalam perut bumi. Retak dan pecahlah bagian sininya, bagian kepala dan segala macamnya. Kemudian dia ditarik kembali keluar. Di situ dia langsung dinampakkan pemandangan surga kepadanya. Dalam keadaan sakit dia melihat pemandangan surga. Ada namanya di situ. Dia ingin loncat untuk lari ke sana. Ditahan dia. Mau kemana? Mau ke situ tempat saya. Seharusnya memang di sini tempatmu yang Allah janjikan, tapi engkau telah meninggalkannya ketika engkau hidup di dunia. Engkau bermaksiat kepada Allah. Disegellah tempat itu dan ditutup. Engkau tidak akan menempatinya selama-lamanya. Lalu dinampakkan pemandangan neraka dan ada tempat penyiksaannya di situ.
Kemudian dikatakan, ini tempatmu, ini yang akan engkau tempati selama-lamanya, wahai durjana. Maka menjeritlah sang hamba celaka ini dalam kuburnya, Allahumma ajjilis sa'ah, ya Allah, lambatkanlah kiamat, lambatkanlah kiamat, lambatkanlah terjadinya kiamat. Kenapa? Karena dia tahu setelah kiamat dia harus menempati tempat yang sudah disediakan itu. Mengerikan kaum muslimin. Lalu dia dimasukkan ke asfalas safilin, disiksa, disiksa, disiksa sampai hari kiamat. Model-model siksaan pun berbeza-beza, berbeda-beda kaum muslimin. Ingin kita sampaikan tapi waktu yang tidak mengizinkan.